Dan ternyata kakaknya ini mulai tertarik juga dengan Rael dan mendekati Rael di depan pimpinan Kang. Rael juga sepertinya memanfaatkan hal ini ya untuk rencananya. Otomatis pimpinan Kang mulai merasa cemburu. Hal ini membuat pimpinan Kang semakin bingung dengan rencana Rael. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Nah, kali ini yang pengen aku bahas sekarang adalah drama If. Yang pengen aku bahas sekarang yaitu teori dan prediksi dari preview untuk episode 5. Semakin kesini drama ini semakin mendebarkan karena semakin banyak fakta-fakta baru bermunculan ya. Penasaran? Yuk kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Di episode 4 semalam, seperti yang aku bilang, banyak sekali fakta-fakta baru yang terungkap. Pertama, tentang ibu palsu Rael yang ternyata menyimpan dendam yang sama terhadap Han Panro, sehingga ketika di luar negeri, ternyata dialah yang menjadi wali sah dari Rael, yang bertujuan memanfaatkan Rael untuk membalas dendam juga kepada Han Panro. Fakta kedua, anggota Dewan So yang dulunya pengacara yang membantu Rael sudah mengetahui nih rencana balas dendam Rael dan ingin membantunya karena sekarang dia itu udah memiliki kedudukan. Dan ternyata masa kecilnya adalah seorang yatim piatu yang dirawat oleh ibu kandung Rael saat di panti asuhan. Jadi sebenarnya dari dulu itu dia sudah merasa hutang budi kepada ibunya Rael dan ingin menebusnya dengan cara melindungi Rael. Wah, kira-kira apa yang akan terjadi ya selanjutnya antara mereka berdua? Dari sinopsis sih sepertinya akan ada love line antara mereka berdua. Tapi di sini perannya Soeji tuh sama cowok sana sini ya. Aduh, jadi bingung. Gimana menurut kalian? Fakta mengejutkan berikutnya, ternyata suami Rael yang sekarang sebenarnya adalah salah satu target balas dendam Rael karena dia itu terlibat dalam kejadian perebutan paksa perusahaan ayah Rael dulu. Dan anak Rael juga ternyata bukan anak kandungnya, melainkan adalah anak dari pernikahan suaminya yang sebelumnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa Rael benar-benar merencanakan balas dendam terhadap Han Panro ini secara detail dan sudah mempersiapkannya sejak lama. Keren banget ya Nyai Badas satu ini. Jangan-jangan nih perceraian awal suaminya Rael dulu itu akibat suaminya tersebut berhasil dirayu oleh Rael. Bener nggak ya kira-kira? Ini sih cuma menurut aku aja. Gimana sih menurut kalian? Fakta berikutnya yang paling mengejutkan adalah ternyata pimpinan Kang yang sudah mulai memutuskan berselingkuh dengan Rael adalah seorang anak haram dari ayahnya dengan ibunya yang ternyata seorang asisten rumah tangga di grup LY dan ternyata meninggal dengan cara yang gak wajar. Hal ini tuh mengakibatkan posisi pimpinan Kang sebagai pewaris sangat diragukan, apalagi pimpinan Kang tuh belum memiliki anak laki-laki sebagai penerus. Ini yang membuat drama ini makin rumit karena kalau seandainya pimpinan Kang ini tidak kunjung memiliki anak laki-laki, otomatis dia tidak akan jadi pimpinan lagi dan akan dibuang oleh keluarga Han Panro dong. Karena tujuan Han Panro menikahkan Han Sora dengan pimpinan Kang adalah atas dasar bisnis dan keserakahan untuk bisa merebut grup LY dari keluarga pimpinan Kang. Sedangkan Rael terlanjur mendekati pimpinan Kang dan baru tahu tentang hal ini. Bisa dibilang kalau sampai ini terjadi berarti Rael tuh memilih target yang salah dong. Namun di hati kecil Rael mulai tersentuh juga nih dengan kisah masa lalu pimpinan Kang yang bisa dibilang senasib dengannya. Dan di akhir episode 4 mereka terlanjur memutuskan untuk berselingkuh. Waduh, makin rumit gak sih? Kalau sampai mereka berselingkuh, otomatis pimpinan Kang tuh tidak akan mendapat anak laki-laki dari Han Sora. Jadi rencana Rael untuk membalas Han Panro pun akan berantakan dong. Sepertinya akan ada perubahan rencana nih dari Rael di episode 5 nantinya mungkin ya. Sekarang kita bahas prediksi untuk episode 5. Setelah Rael dan pimpinan Kang memilih untuk berselingkuh, Rael menjadi memiliki kekuasaan penuh atas pimpinan Kang dong. Karena Rael sangat paham salah satu kelemahan laki-laki meskipun dari kalangan atas adalah wanita. Di sini sepertinya masih belum jelas apa yang akan dilakukan Rael terhadap pimpinan Kang karena dia tuh udah mengetahui fakta tentang pimpinan Kang yang mengancam rencananya. Namun menurut teori aku, pilihan terbaik Rael tentang hubungan dengan pimpinan Kang adalah Rael harus bisa memiliki anak laki-laki dari pimpinan Kang meskipun dari hubungan gelap.
Aduh, karena seandainya terjadi, otomatis anak laki-laki tersebut akan menjadi pewaris grup LY selanjutnya, dan pimpinan Kang bisa bercerai dengan Hanzora, sehingga secara tidak langsung hal ini bisa menyakiti Hanzora dan Han Panro karena rencana Han Panro akan gagal mengakuisisi grup LY. Tapi ini masih sebatas teori ya, karena kalau ini terjadi berarti rencana Rael akan terekspos. Gimana menurut kalian tentang teori ini? Komen di bawah ya. Di preview episode 5 terlihat Rael akan memulai rencana cadangan setelah mengetahui bahwa pimpinan Kang belum tentu jadi pewaris, yaitu langsung mendekati Han Panro melalui Hanzora yang sudah mulai sangat mempercayai Rael. Sepertinya kan Han Panro juga sudah mulai tertarik dengan Rael karena berhasil menghadirkan anggota Dewan So yang bahkan Han Panro sendiri kesulitan untuk mengundangnya. Karena kejadian itu, kemungkinan dilihat dari preview Han Panro mengatakan pada Hanzora untuk membawa Rael bertemu di rumahnya. Wah, kira-kira siap nggak ya Rael masuk ke kandang singa? Karena kan orang kepercayaan Han Panro yang sudah membunuh ayahnya Rael mulai curiga nih saat melihat wajah Rael. Mudah-mudahan aja ya nggak ketahuan. Kebetulan orang itu juga kan ada di sana. Namun sepertinya Rael berhasil menghindar dan malah berhasil memasang penyadap di ruang tamu Han Panro. Mungkin agar dia bisa tahu ya rencana-rencana apa aja yang akan dilakukan Han Panro. Sepertinya di sini tujuan Han Panro memanggil Rael adalah sepertinya dia akan mengadakan sebuah acara dan berharap Rael bisa memujuk anggota Dewan So untuk hadir di acara tersebut lagi. Karena sebenarnya anggota Dewan So sudah mengatakan akan membantu Rael, dia pun mengiyakan untuk menghadiri acara tersebut. Wah, seru nih guys. Hal ini membuat Han Panro mulai mempercayai Rael. Otomatis Rael sudah tidak membutuhkan Hanzora lagi. Di acara tersebut juga dihadiri oleh saudara pimpinan Kang yang juga punya posisi kuat untuk jadi pewaris grup LY karena merupakan anak sahnya. Dan ternyata kakaknya ini mulai tertarik juga dengan Rael dan mendekati Rael di depan pimpinan Kang. Rael juga sepertinya memanfaatkan hal ini ya untuk rencananya. Otomatis pimpinan Kang mulai merasa cemburu. Hal ini membuat pimpinan Kang semakin bingung dengan rencana Rael. Namun lagi-lagi hal ini akan dimanfaatkan Rael karena menurut Rael rasa cemburu menandakan bahwa Rael punya lebih banyak kendali atas pimpinan Kang. Terlihat juga di preview kalau di episode 5 nanti Hanzora akan mengalami kekecewaan yang sangat besar karena Rael, dimana saat ulang tahun Hanzora, Rael malah meminta pimpinan Kang untuk bertemu dengannya. Wah, emang si Nyai ini pro player banget ya. Semakin penuh intrik kan guys. Yuk kita tunggu penayangan episode 5 Rabu depan. Dan jangan lupa juga kalau kalian ada teori lain, kalian tulis di bawah ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu gak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Izrum TV. Krong, kan saatnya dah.